Satu, yang terhormat Bapak Dinaldi selaku dosen pembimbing saya, yang terhormat Bapak Catur dan Bapak Utama selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Medan Ambil Sena dengan NIM 135-21446 akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu rekonstruksi 3 dimensi lalu lintas untuk autonomous vehicle dengan Gaussian process lakukan variable model atau GLVM. Baik, berikut adalah daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian studi literatur, kemudian analisis solusi, implementasi, dan pengujian saya jadikan satu, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, untuk pendahuluannya, latar belakang kendaraan otonom adalah kendaraan yang diperalati sistem otomatisasi mengemudi. Menurut SAE Internasional ada 6 tingkat otomatisasi mengemudi, dari yang tidak ada otomatisasi sampai yang otomatisasi penuh. Kemudian kendaraan otonom ini perlu memahami lalu lintas, perlu bisa memahami sekitar agar dapat mengambil keputusan, misalnya mendeteksi kendaraan apa saja yang ada sehingga mencegah kecelakaan. Nah, pemahaman tersebut bisa divisualisasikan kepada penumpang. Visualisasi ini penting karena bisa meningkatkan rasa aman yang dialami oleh penumpang. Penelitian yang dilakukan oleh Will Smith pada tahun 2017 ini dia menguji cobakan efek dari visualisasi 3 dimensi lalu lintas pada pengalaman pengguna penumpang kendaraan otonom. Ternyata pada kendaraan yang dilengkapi dengan visualisasi mampu memberikan rasa aman bagi penumpang. Ini karena penumpang bisa lebih yakin dengan kemampuan kendaraan otonom yang digunakan, sehingga dia merasa lebih aman, lebih nyaman, lebih tidak khawatir terjadi sesuatu. Nah, ini penting karena jika penumpangnya merasa aman, berarti lebih banyak yang menggunakan kendaraan otonom, berarti tujuan untuk mengurangi angka kecelakaannya ini tercapai. Jadi mengurangi kecelakaan karena lebih banyak yang menggunakan. Karena sebagian besar kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Baik, untuk visualisasi lalu lintas ada beberapa penelitian terkait. Yang pertama dari Tesla. Ini sistem terkait, bukan penelitian. Jadi pada kendaraan Tesla ada visualisasi lalu lintas. Ini visualisasinya lengkap dan bisa secara real time. Jadi bisa mendeteksi berbagai kendaraan, bentuk jalan, kemudian lampu lalu lintas, jalan kaki, dan sebagainya. Tapi keterbatasannya karena ini private, jadi tidak dipublikasikan dan dia sistemnya perlu masukkan beberapa kamera dan sensor yang terpasang di mobil. Kemudian ada Lu dan kawan-kawan pada tahun 2021. Ini visualisasi lengkap juga, bisa memetakan keadaan sekitar, tapi dia perlu masukan dari kamera pengawas yang ada di sudut jalan. Jadi tidak bisa cuma dari kendaraan saja. Selain itu juga dia tidak real time. Ini contoh punya Tesla. Jadi dia bisa mendeteksi ada berapa lane, kemudian ada kendaraan apa, kemudian perkiraan trajektori kendaraan kita mau pergi kemana. Oh, oke. Ada orang juga dia? Iya, Pak, sudah canggih, bisa dideteksi. Tapi dia menggunakan kamera jalan ya? Dia ada kamera, ada sensornya juga. Ada sensor. Terus kameranya juga tidak cuma satu, ada beberapa kamera. Yang Brian cerita ada road kamera itu bukan Tesla ya, yang penelitian yang lain ya, yang ada road kamera itu. Iya, yang menyatakan. Oke. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan deteksi kendaraan dari citra molekuler. Jadi masukannya adalah satu citra molekuler, tidak ada sensor lain. Kemudian dua, bagaimana cara melakukan pelacakan terhadap kendaraan sehingga kendaraan yang satu frame dengan frame lainnya itu bisa diasosiasikan. Kemudian pergerakannya juga biar lembut, tidak dari sini tiba-tiba ke sini, jadi secara lembut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan deteksi jalan dari satu citra molekuler. Jadi tidak hanya bentuk dan posisi kendaraan yang direkonstruksi, tapi juga bentuk jalannya, berapa jumlah lane-nya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara menggabungkan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga bisa dihasilkan visualisasi yang koeren.
Tujuannya adalah menerapkan model deteksi kendaraan dari citra molekuler, kemudian menerapkan metode pelacakan lintas frame, membangun metode deteksi jalan dari citra molekuler, dan mengimplementasikan modul rekonstruksi bentuk kendaraan dan jalan. Untuk batasan masalahnya, pemrosesan tidak secara real time, jadi dari rekaman video kemudian diproses. Yang kedua, data masukan hanya sebuah kamera monokler, jadi tidak ada masukan lain. Yang ketiga adalah kamera menghadap depan dan memperlihatkan jalan dan objek-objek di atasnya, jadi tidak menghadap ke samping atau ke belakang. Kemudian pencahayaan cukup sehingga objek-objek terlihat jelas. Berarti antara dia jalannya terlihat jelas atau dia siang hari sehingga tidak gelap ketika malam hari. Dan aspek yang direkonstruksi adalah untuk kendaraan dan jalan. Dan yang keenam, hanya memproses kendaraan beroda 4 dengan tipe mobil. Jadi kendaraan beroda 2 atau truk, bus tidak direkonstruksi. Untuk studi literaturnya, saya menggunakan konsep YOLO, Kalman filter, transformasi Hoff, dan rekonstruksi berbasis tipe LVM. Untuk YOLO, You Only Live Once, ini diusulkan oleh Redman pada tahun 2016. Ini adalah model detektor satu tahap yang cepat dan akurat berbasiskan CNN, menghasilkan prediksi bounding box dan kelas objek. Jadi ini adalah arsitektur YOLO-nya. Cara dia mendeteksi adalah dengan membagi citra menjadi grid-grid. Dari tiap grid itu ada dideteksi beberapa bounding box. Tiap bounding box memprediksi kelas, kemudian posisi bounding box dan ukuran bounding boxnya. Dari dia dibagi menjadi grid berukuran S kali S. Kemudian diproses hingga menghasilkan deteksi akhir. Kemudian ada Kalman filter. Ini adalah filter estimasi state dalam kerangka matematis. Jadi bagaimana cara kita menerima measurement kemudian menghitung state yang ada sehingga dihasilkan transisi lintas antara satu measurement kemudian ke measurement lain dan seterusnya. Terdapat dua tahap, yaitu ada tahap prediksi dan tahap update atau koreksi. Pertama, kita membuat initial estimate X dan B. X ini adalah vektor status. Misalnya kita ingin melacak posisi kemudian kecepatan, ada di vektor X. Kemudian P ini adalah ketidakpastian. Misal saya punya posisinya 5, ketidakpastiannya 25 meter kuadrat. Jadi seberapa kita yakin akan nilai kebenaran nilai X ini. Kemudian pada tahap prediksi dilakukan perhitungan X dari X sebelumnya, X-1 menjadi X, jadi K-1 menjadi K dengan matriks A ini, matriks transisi. Kemudian ada BU ini adalah input. Misal kita punya mobil kemudian kita beri masukan, itu masuk ke BUK ini. Kemudian setelah diprediksi ada tahap update. Tahap update kita menghitung Kalman gain ini adalah seberapa kita yakin dengan pengukuran saat ini. Rasio antara keyakinan kita terhadap Z dan juga HXK. Kemudian kita mengupdate kita mengupdate estimate dengan ZK. Jadi dari X sebelumnya kita update lagi sehingga menghasilkan X yang baru. Setelah kita menerima measurement Z ini. Dan yang terakhir ada update covariant error. Secara umum ini ketika kita menerima update, otomatis covariance kita berubah. Jadi seberapa yakin kita terhadap state saat ini juga berubah. Kemudian ada transformasi hub. Transformasi hub ini mendeteksi pola titik kompleks pada citra biner. Jadi dari titik-titik pada citra kita ubah ke ruang parameter. Misal kita ingin mendeteksi garis lurus, yang saya gunakan untuk
tugas akhir ini diubah ke R sama dengan X cos theta plus Y sin theta. R ini adalah jarak dari pusat titik koordinat ke garis jarak terdekat. Kemudian theta ini adalah sudut antara sumbu horizontal dengan jarak terdekat ini. Baik, untuk rekonstruksi berbasis GPLVM ini menggunakan Gaussian Process Latent Variable Model. GPLVM ini adalah model reduksi dimensi, sifatnya non-linear. Misalkan PCE itu sifatnya linear, kalau GPLVM ini sifatnya non-linear, sehingga untuk latent variable dengan dimensi yang sama dia bisa memuat lebih banyak informasi. Jadi untuk rekonstruksi dengan GPLVM ini, pertama model mesh 3 dimensi diubah ke voxel berukuran n kali n kali n. Misal dari mesh ini kita ubah ke kubus berukuran n kali n kali n. Kemudian dari kubus berukuran n kali n kali n ini direduksi dimensinya menjadi 2 variabel. Kenapa direduksi jadi 2 variabel? Agar kita mencari bentuknya itu lebih mudah. Jadi rekonstruksi itu adalah mencari nilai variabel laten yang proyeksinya paling mendekati citra masukan dengan gradient descent. Jadi dari latent variabel ini dilakukan gradient descent sehingga didapatkan bentuk yang paling mirip dengan citra masukan. Baik, untuk analisis solusi, implementasi dan pengujian. Jadi ini adalah analisis solusi saya. Pertama, kendaraan dideteksi terlebih dahulu. Kemudian untuk kendaraannya diestimasi sudutnya. Kemudian dari estimasi sudut dan deteksi ini diasosiasikan lintas frame. Jadi dilakukan pelacakan kendaraan ini pada saat ini, kendaraan ini pada frame sebelumnya itu ada di mana. Kemudian pada frame ini dia ada di mana. Jadi diasosiasikan. Karena kalau cuma deteksi saja nanti kita tidak tahu kendaraan yang ini tuh sebelumnya ada di mana. Kemudian setelah diasosiasikan dilacak, jadi diupdate statusnya, update posisi, kecepatan dan rotasinya. Setelah itu dilakukan deteksi jalannya dideteksi lajurnya ada berapa. Kemudian rekonstruksi kendaraan dan jalan, jadi dibuat model 3 dimensi akhirnya. Baik, untuk deteksi kendaraan menggunakan model Pralati YOLO versi 9. Model ini mendeteksi dari citra masukan ada kendaraan apa saja, menghasilkan X, Y, WH. X dan Y ini posisi, kemudian W dan H ini ukuran bounding box-nya. Tiap kendaraan yang dideteksi kemudian diestimasi sudutnya dengan model 3D box. Sehingga dari XYWH ini ada tambahan rotasi dari 3D box ini. Baik, kenapa saya memilih YOLO versi 9? Karena dari beberapa model yang saya gunakan itu kinerjanya yang paling baik. Misal ada SSD 3, saya mencoba SSD 3, YOLO versi 8 dan YOLO versi 9. SSD 300 ini kurang bagus. Perbedaan kinerjanya cukup signifikan sehingga saya tidak menggunakannya. Kemudian untuk YOLO 8 dan 9 ini dia cukup mirip kinerjanya dari MHP-nya. Tapi waktu inferensinya cukup berbeda. Bisa lihat dari YOLO versi 8 dan YOLO versi 9 yang C dan L ini dia 1,5 kali lebih lama untuk YOLO 8. Jadi saya menggunakan YOLO versi 9. Untuk ada YOLO versi 9 C dan E, saya menggunakan C karena mencari yang paling cepat di antara keduanya. Sedangkan peningkatan kinerjanya tidak terlalu signifikan. Jadi saya menggunakan 9C. Baik, hasil deteksinya adalah sebagai berikut. Dia bounding box, kemudian ada posisinya. Yang dalam kolom ini adalah confidence levelnya, seberapa yakin YOLO ini kalau di bounding box ini ada objek. Selain itu, dia juga menghasilkan tipe objeknya. Misalnya ini ada tipe mobil.
Nah itu saya filter, jadi karena batasan masalahnya cuma untuk tipe mobil, jadi selain tipe mobil saya buang, sehingga yang diproses selanjutnya hanya mobil. Kemudian ada pelacakan dengan kanal filter. Ini saya mengacu pada metode SORT, Simple Online and Real Time Tracking. Untuk asosiasi kendaraan lintas frame digunakan IOU, Intersection Over Union, untuk body boxnya. Kemudian dari body box diubah menjadi state 3 dimensi. Kalau sebelumnya cuma X, Y, W, H, dan yaw, jadi untuk sudutnya saya menggunakan hanya yaw, jadi rotasi terhadap sumbu Y. Karena secara umum kalau kita lihat di jalan, perputaran kendaraan itu cuma yawnya aja, jadi dia tidak oleng kiri kanan atau naik turun, jadi cuma belok kiri kanan. Oleh karena itu yang saya pelacak cuma sumbu yawnya aja. Kemudian dari situ diubah ke state 3 dimensi. Di sini ada tambahan state Z dan juga kecepatannya. Jadi kecepatan relatif objek lain terhadap kamera diukur di sini. Jadi model yang saya gunakan adalah kecepatan konstan. Ini adalah vektor Kalman filternya. Untuk X-nya seperti tadi ada X, Y, Z dan seterusnya. Untuk F-nya ada seperti ini. Jadi model transisi dari state sebelumnya ke state berikutnya. Di sini X dan Z, X, Z, yaw dan juga scale-nya ada ada komponen satunya. Ini berarti dia diasosiasikan dengan kecepatan Vx, Vz dan yaw ini. Sementara untuk Y-nya ini saya tidak tidak ada kecepatannya, karena kalau kita dilihat di jalan kemungkinan besar mobil tidak akan bergerak naik turun, jadi cuma bergerak kiri kanan atau berputar. Jadi untuk Y-nya tidak saya terapkan kecepatan konstannya. Untuk matriks pengukurannya, vektor pengukurannya Z seperti tadi ada X, Y, Z, yaw, scale dan rasio. Untuk hanya seperti ini. Baik, untuk estimasi jarak kendaraannya saya lakukan dengan kesebangunan segitiga. Jadi D per Y sama dengan Z per Y. Terus kita atur sehingga kita dapatkan jarak D-nya. Jadi makin jauh objek otomatis makin kecil. Kemudian Y-nya ini bisa kita ketahui dari rata-rata tinggi mobil, misal 1,6 meter, sehingga jaraknya ini bisa diketahui. Hasil pelacakannya adalah sebagai berikut. Mungkin teksnya kecil, tapi di sini ada ID-nya, ID berapa, kemudian ada koordinat X, Y, Z dan juga rotasinya. Ya. Baik, untuk deteksi jalan saya tidak menggunakan model deep learning, tapi menggunakan pemrosesan klasik. Deteksinya berdasarkan marka jalan, jadi seandainya tidak ada marka jalannya tidak bisa dideteksi. Pemrosesannya adalah penapisan warna, jadi cuma warna putih dan kuning yang merupakan marka jalan yang diproses. Misal ada warna merah itu dibuang, kemudian diubah ke bird's eye view dari kamera yang berupa perspektif, diubah ke bird's eye view, jadi diubah ke tampilan kayak dari burung melihat dari atas. Kemudian diubah ke grayscale dan dideteksi tepi dengan operator Kenny. Kemudian hasil dari pre-processingnya jadi masukkan untuk transformasi half. Jadi dideteksi garis lurus. Jalan itu tidak selalu lurus, misal dia bisa berbelok. Oleh karena itu saya membagi citranya menjadi beberapa segmen horizontal untuk mengakomodasi seandainya dia jalannya tidak lurus. Hasil dari deteksi ini adalah sekumpulan titik P1 sampai Pn. Ini menunjukkan posisi dari lane-nya. Jadi posisi lane-nya itu ada di mana saja, atau lajurnya ada di mana saja. Jadi saya pakai Kalman juga di sini.
Teksnya ada P1 sampai Pn. Jadi saya menerapkan model kecepatan juga, ada VP1 sampai VPN-nya. Kemudian ada matriks ini, matriks transisi, matriks pengukuran, dan matriks pengukuran. Hasil deteksinya seperti ini. Ini dari kameranya. Kemudian ini setelah diubah ke bird's eye view. Bisa dilihat garis merah ini adalah lajur-lajurnya. Kemudian ya secara umum bisa dideteksi meskipun ada kesalahan di sini. Ini kalau deteksi jalan, kalau jalannya putih, jadi modelnya bingung, tekniknya bingung, soalnya warnanya putih mirip dengan marka jalan sehingga hasilnya kurang bagus. Untuk pelatihan GPLVM untuk tahap pertama rekonstruksi, jadi pertama model diubah ke direduksi dengan GPLVM. Alurnya adalah dari model 3 dimensi diubah ke SDF berukuran 64, kemudian diturunkan lagi dengan DJT menjadi berukuran 25, kemudian diturunkan lagi menjadi variabel laten. Kenapa dari SDF ini tidak langsung variabel laten tapi lewat DJT dulu? Karena dia dikompresi dulu sehingga ukurannya berkurang, sehingga proses pelatihan GPLVM ini lebih mudah. Jadi untuk rekonstruksinya ini mencari dua variabel saja, bukan 260.000 yang merupakan ukuran 64/3. Hasil pelatihan dari GPLVM ini adalah variabel laten dan parameter. Jadi seperti ini, dari saya punya sekumpulan dataset bentuk mobil, saya turunkan menjadi variabel laten. Untuk rekonstruksinya dengan metode grid search. Jadi mencari variabel laten yang proyeksinya paling mendekati citra yang telah disegmentasi. Segmentasinya menggunakan YOLO versi 9 yang juga bisa melakukan segmentasi. Jadi ada model YOLO yang bisa melakukan segmentasi. Kemudian dari variabel laten yang sudah didapatkan diubah ke bentuk 3 dimensi dengan cara recall dengan rumus ini. Y sama dengan K kali K inverse kali Y. Setelah dari Y ini di inverse lagi pakai DJT, inverse DJT, menghasilkan signal SDF, signal distance function, dan terakhir dengan algoritma masing cube dihasilkan bentuk 3 dimensi. Misal seperti ini, dari bentuk ini diubah ke laten, kemudian diubah lagi ke bentuk awal. Hasilnya memang tidak bisa detail sama mirip, tapi secara umum bentuk besarnya sama. Ini contoh dari satu gambar mobil. Misalnya ini ada mobil Jeep, bisa dideteksi dia bentuknya seperti ini. Misalnya ini ada sedan, bisa disegmentasi kemudian direkonstruksi seperti ini. Selain untuk rekonstruksi, dia juga bisa untuk morph. Jadi misal kita ambil titik-titik dari sini sampai sini, kita bisa mendapatkan perubahan bentuknya. Misal dari Jeep ini hingga jadi mobil sedan. Ini hasil rekonstruksinya. Bisa dilihat lajurnya bisa dideteksi, ada 1, 2, 3. Kemudian ada berbagai macam kendaraan yang muncul. Implementasinya saya menggunakan lingkungan sebagai berikut. Untuk deteksi terutama saya menggunakan GPU karena lebih cepat kalau pakai GPU. Untuk bahasanya menggunakan Python 3.10. Beberapa pustakaan yang saya gunakan, Ultralytics ini untuk deteksi YOLO, FilterPy untuk Kalman filter, OpenCV untuk berbagai pemrosesan, SciPy dan Scalar ini untuk GPLVM tadi untuk pembelajarannya. Kemudian Trimesh ini untuk pemrosesan bentuk 3 dimensi, dan PyRender ini untuk menyusun berbagai bentuk menjadi suatu scene. Waktu eksekusinya sebagai berikut. Paling cepat ini pelacakan cuma 20 milisekund.
Yang paling lama ini rekonstruksi bisa sampai 3 detik, tapi bisa juga lebih cepat tergantung tergantung laptopnya, spesifikasinya. Kemudian ada deteksi dan deteksi jalan. Dulu atau dulu? Boleh, bebas. Demo juga boleh. Oh, ya. Untuk demonya? Oh. Tentunya namanya. Iya. Sini. Jadi saya akan rekonstruksi video ini. Belum. Video selama video selama 2 detik. Karena pemrosesannya cukup lama, jadi saya ambil 2 detik saja. Dari video ini pertama dilakukan deteksi dulu dengan YOLO versi 9. Waktunya sekitar 100 milisekund per frame. Jadi 100 milisekund inference-nya. Ini sudah menggunakan GPU. Kalau menggunakan CPU bisa sampai 1 detik per frame. Jadi pakai GPU ini lebih cepat. Baik, hasilnya seperti ini, bisa terdeteksi. Setelah deteksi dilakukan pelacakan dengan Kalman. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini ada ID-nya 14, itu ID kendaraannya. Setelah itu deteksi jalan. Jadi seperti ini. Yang biru ini adalah lajurnya. Ini menggunakan pelacakan. Misal kita nonaktifkan pelacakannya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau tanpa pelacakan dia bergerak-gerak tidak karuan. Baik, yang terakhir adalah rekonstruksi.
Ya, hasil pelatihannya seperti ini. Ada didapatkan ruang laten, sedan, SUV dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah rekonstruksinya. Ini biar cepat saya lakukan casing. Jadi bentuk objek itu direkonstruksi cuma sekali waktu dia dideteksi pertama kali. Untuk setelahnya dia menggunakan bentuk yang sudah direkonstruksi sebelumnya. Baik. Dan hasil hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini kalau kita bandingkan, terlihat bisa dilihat posisinya sudah benar di sini, di sini, di sini, di sini. Bentuknya juga sudah mendekati. Ada yang muter balik si truknya. Oh. Ada mobil yang muter balik gitu. Oh ya, ini Pak. Ini jadi salah satu masukan yang saya tulis di laporan. Karena estimasi sudutnya itu kadang kurang tepat, jadi putar balik. Ya. Saya Oke. jadi bisa dilihat dia bisa dideteksi kalau dia lagi berpindah lane. Ya, meskipun emang paling jelek dari sini itu deteksi putarannya Pak. Iya. Yang mancing ya. Saya cari model paling bagus ini Pak. Soalnya yang lain kurang bagus. Yang lain lebih parah lagi maksudnya. Iya, lebih parah lagi Pak. Oke, terus sama asosiasi kendaraannya itu mini vehicle jadi cup gitu ya. Baik, untuk kesimpulannya berhasil dilakukan deteksi pelacakan, kemudian deteksi jalan, kemudian rekonstruksi 3 dimensinya. Untuk sarannya mengoptimisasi sehingga bisa jadi real time. Kemudian seperti tadi estimasi sudutnya biar lebih akurat. Kemudian yang ketiga pelacakan yang lebih baik. Jadi saya cek ternyata ada yang lebih baik dari situs benchmark untuk pelacakan, ada algoritma lain, jadi sehingga bisa dicoba. Kemudian menambahkan aspek lain, misal pejalan kaki atau rambu lalu lintas. Kemudian integrasi dengan sensor kamera lain sehingga bisa lebih menyeluruh rekonstruksinya. Dan terakhir integrasi dengan GPS dan peta sehingga bisa navigasi sekaligus rekonstruksi. Jadi mengetahui bentuk jalannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Oke.